Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktari Aziza, NPM 17144-2005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi PPLBK luar sekolah di KUA Kecamatan Gamping pada tanggal 23 Juli 2020, beralamat di Patran Banyuraden, Gamping, Sleman. Permasalahan yang sering terjadi selama 1 tahun terakhir di KUA Kecamatan Gamping yaitu kantor urusan agama memiliki masalah yang sering terjadi selama 1 tahun terakhir. Salah satunya adalah pernikahan dini dan poligami. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 21 tahun atau minimal menikah 19 tahun. Dan kebanyakan di KUA Gamping ini adalah pernikahan di usia dini. Adapun syarat pernikahan dini yaitu dengan melalui sidang dari pengadilan setelah pihak pengadilan memberikan izin atau surat yang diberikan untuk menikah di KUA. Adapun faktor yang sering terjadi di pernikahan usia dini yaitu budaya dari salah satu keluarga calon mempelai, terjadi kecelakaan seperti hamil, di luar nikah, dan kurangnya pemahaman dari dampak pernikahan dini. Di KUA Gamping ini sering terjadi juga adanya poligami. Poligami yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Syarat poligami ya harus mempunyai warisan dan bisa mencukupi memberikan keadilan. Solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan di KUA Kecamatan Gamping memiliki permasalahan yakni pernikahan dini dan poligami. Dari pihak KUA sendiri sudah menyelesaikan masalah yang pernah dilaksanakan atau untuk sekedar meringankan masalah tersebut dengan tetap diberikan pelayanan untuk melakukan pernikahan dini dan poligami dengan catatan telat mendapatkan surat keputusan atau izin dari pengadilan agama, dan jika tidak ada atau tidak mendapatkan surat keputusan dari pengadilan agama, tetap tidak akan dilaksanakan pernikahan dini dan poligami tersebut. Rancangan kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, identifikasi kebutuhan layanan. Permasalahan selama 1 tahun terakhir yang ada di KUA Kecamatan Gamping ini meliputi permasalahan tentang pernikahan dini dan poligami. Rata-rata yang melakukan pernikahan dini di bawah umur dan sering terjadi hamil di luar nikah, sedangkan poligami rata-rata orang yang mampu mencukupi untuk berpoligami. Sasaran layanan bimbingan dan konseling. Sasaran layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada masyarakat dari remaja putra atau putri dan orang tua untuk menyampaikan informasi tentang pernikahan dini dan poligami. Teknis pelaksanaan layanan informasi. Tujuan layanan: masyarakat dapat mengetahui mengenal pernikahan dini dan poligami, mencegah masalah yang mungkin akan dialami oleh masyarakat atau orang yang ingin menikah dan melakukan poligami saat ia menjalani kehidupan yang baru dengan pasangan yang dicintainya. Manfaat layanan: masyarakat yang mempunyai putra atau putri orang tua harus lebih memahami lagi mengenai dampak pernikahan dini dan poligami, memberikan kesadaran atau pemahaman akan dampak pernikahan dini. Metode pelaksanaannya dengan ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Keterlibatan pihak lain mewujudkan pemberian informasi pada masyarakat supaya sukses dan berhasil sesuai harapan. Perlu adanya bantuan dari berbagai pihak lain seperti keluarga, orang tua, pihak KUA, atau bahkan dari pihak pengadilan agama. Namun di sini untuk pemberian informasi dilakukan oleh konselor dan BP4. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat, pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan BK luar sekolah di administrasi kantor urusan agama di KUA Kecamatan Gamping sudah berjalan dengan sangat baik. Salah satunya pelayanan badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan BP4
dapat dirasakan oleh masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan berupa nasihat atau bimbingan pranikah dan konseling keluarga, dan biasanya dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Dengan adanya PPLBK luar sekolah, mahasiswa praktikan Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling mendapatkan pengalaman serta tambahan ilmu dan wawasan mengenai pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di luar sekolah. Berapa penghasilannya per bulan berapa, saya punya rumahnya berapa, punya tanahnya sekian, terus dicantumkan di putusan PR, dicantumkan. Misalnya penghasilan nggak jelas, kemana 1 bulan 1 juta, masa mau punya istri 2 ke pengadilan agama tidak bisa menerima cara kemampuannya tidak mungkin tidak memenuhi syarat gitu. Itu tergantung ekonomi ya Pak? Ya jelas kan, faktor ekonomi juga faktor yang menunjang terjadinya kerasan rumah tangga. Artinya oke lah, istilah bahasa anak muda sekarang itu cinta ya, tapi cinta itu nggak cukup asal dari penunjang yang tidak bisa tahu. Kalau misalnya kita ngurusi satu istri aja udah keteteran, kalau mau punya istri lebih dari satu juga nanti istilahnya dipertimbangkan dari segi maupun mafsadatnya, dari segi manfaat masyarakat dan mafsadatnya, baik dan buruknya itu juga dipertimbangkan. Dan dalam Islam sendiri pun ada aturannya, boleh menikah poligami kalau bisa berbuat adil. Adil itu sifatnya relatif. Artinya gini, tidak cukup adilnya secara materi saja, tapi secara perasaan itu yang sesepi bisa dilaksanakan. Misalnya, seorang yang punya dua istri, pasti dia cenderungnya lebih kasih yang lebih besar kepada istri yang berapa Mbak? Iya, kedua. Karena ibaratnya ibarat panjenengan punya HP, 2 HP yang baru dengan perangkat yang lebih hebat, lebih istimewa daripada HP yang pertama. Kira-kira dengan kalau hilang lebih kecewa HP yang mana? Terus analoginya seperti syaratnya poligami seperti sangat berat. Dalam 1 tahun terakhir, apakah pernah mengalami permasalahan antara pegawai terkait kedisiplinan pegawai dan bagaimana penanganannya? Dalam masa pandemi COVID ini, apa yang menjadi kendala terbesar selama masa pandemi ini? Kendala terbesar adalah bagaimana kita itu bisa mengakomodir antara peraturan pemerintah dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Artinya apa? Ketika kita melakukan aturan itu, tujuan kita baik melakukan secara betul. Tapi ketika kita penyampaian di masyarakat terkesan kaku, tidak elastis, terkesan istilahnya itu eksklusif, maka itu pemberan terjadi bagi kami. Misalnya kalau panjenengan harus kalau kita harus pakai masker, sementara dia nggak pakai masker. Kalau kita cara mengingatkannya dengan cara tidak enak, tidak nyaman, ini akan jadi permasalahan bagi kamu sendiri. Nanti dicap, oh itu bapak itu pegawai itu arogan, bagaimana nanti kan bisa maaf. Bagi yang nggak suka nanti bisa diviralkan di medsos itu semacam itu kendala bagi kami. Jadi pegawai KWA dituntut untuk bisa bagaimana menjalankan aturan tetapi tidak menyakiti masyarakat. Itu mungkin yang kendala teramat besar. Istilah Jawanya itu bisa ngomong masyarakat itu bagaimana. Misalnya contohnya pernikahan
di kantor misalnya ya, masa pandemi itu dibatasi 10 orang misalnya, itu 10 itu pun harus dari petugas, tetapi di situ sudah ada 11 orang. Mungkin kalau pas mantannya itu hanya baru 11 orang, 11 orang yang ditinggal sudah apa, anak-anak masih kecil, apa mungkin ditinggal di luar, mungkin, atau orang tua yang sudah jumpa. Itu 11 orang berarti sama calon pengantin. 10 orang itu sama petugasnya. Tapi bagaimana supaya kita itu mengingatkan masyarakat tanpa harus melukai. Ya, ada istilah, ada kebijakan lokal gitu. Misalnya jenengan bisa jadi kata guru gitu ya, aturan seperti ini. Tapi kalau ini diterapkan secara totalitas, ini juga namanya kurang baik pada murid. Bagaimana sih supaya aturan itu berjalan, tapi tanpa menyakiti murid? Bagaimana aturan itu kita laksanakan tanpa membuat resah masyarakat? Itu yang mungkin yang dihadapi. Tidak semua orang bisa. Jadi itu tadi pengalaman yang sudah saya lakukan di KUA Kecamatan Gamping PPLBK luar sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.